juga mewakili bagian kita untuk ikut berpesta ria di dalam konferensi nasional ini. Baiklah, di sini saya diberikan materi tentang nurse role in disaster mitigation. Sebelum saya menyampaikan materi, saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa buat seluruh peserta. Akan memberikan terus update keilmuan, karena salah satu untuk mempersiapkan perawat untuk bisa menjadi seorang perawat yang siap siaga dan bisa mengaplikasikan keilmuan adalah salah satunya kegiatan seperti konferensi nasional yang seperti kita adakan pada saat ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu semuanya, di sini kalau kita cerita peran perawat, ya. Bencana merekap data peristiwa bencana yang terjadi sepanjang Januari sampai September 2019. Selama periode tersebut telah terjadi 2.829 kejadian bencana dengan 464 korban meninggal dan hilang, 1.826 korban luka, 5.075.783 mengungsi dan terdampak. Kemudian 39.879 unit rumah rusak dengan rincian 7.937 rusak berat, 6.780 rusak sedang, dan 25.162 rusak ringan, serta 1.539 fasilitas umum rusak. Tentu dengan kondisi bencana itu bisa menjadi legal ya. Nah kemudian apa sih programnya? Ya harus memiliki apa? Kesiapan secara program. Dan dia juga menjadi sebagai tim yang saya sebutkan tadi, misalnya dia punya link dengan sukarelawan, tenaga sukarelawan. Bisa nggak dia delegasikan nanti? Tapi orang sukarelawan udah dilatih loh sebelumnya untuk melakukan pekerjaan yang bisa didelegasikan gitu. Keberadaan perawat dalam bencana sangatlah besar karena sebagai salah satu komponen penting dalam respon penanganan bencana, perawat memiliki peran yang sangat besar. Kegagalan rencana, peran dan tanggung jawab perawat berdampak kegagalan dalam menangani korban bencana. Jadi selain ahli dalam bidangnya, perawat juga harus mengetahui bagaimana manajemen bencana diterapkan sehingga bisa meminimalisir risiko bencana dan memperbesar keberhasilan. Situasi bencana, perawat yang biasanya hanya menghandle 1, 2, 3 dan diharapkan bekerja sesuai etik dan pengetahuan dasar skill pada kondisi mitigasi bencana. Peran perawat dalam mitigasi bencana pertama adalah mendidik masyarakat. Kemungkinan besar diprediksi akan kena tsunami, bisa maaf yang tinggal di buaya ya. Mohon maaf saya nanti dibilang doakan buaya tenggelam, tidak. Maksudnya secara kondisi geografisnya. Nah, bagaimana nanti fakultas keperawatan menghandle satu tinggal di lubuk buaya, tetap ada tinggal di pinggir pantai. Tetapi ketika bencana dia selamat, bagaimana caranya? Betul ya tadi, kalau tampil itu saja tanpa simulasi, saya rencana juga tanpa sikapnya, istilahnya kaget juga. Bagaimana mungkin simulasi ini terbentuk di tingkat masyarakat pun, khususnya di lubuk buaya ini karena kedua jalur khususnya di lubuk buaya, masyarakat sendiri sudah diaturkan dengan adanya kelompok-kelompok bencana, kelompok-kelompok yang sadar bencana. Jadi kelompok-kelompok ini secara aktif sudah mengulang-ulang kaji lah istilahnya, bagaimana kalau itu terjadi dan peran keperawatan juga kita lihat sudah ada di sini. Bagaimana ada beberapa kerjasama kita waktu itu dengan keperawatan mengaktifkan kembali kelompok-kelompok ini dan mengingatkan kembali kesiapan menghadapi bencana secara pengetahuannya dan simulasi kecil-kecilan di diri mereka. Ini data bencana di Indonesia. Jadi selama 2005 sampai 2015, karena buku 2016, 78% adalah hidrometeorologi. Apa itu? Banjir, kemudian apa lagi? Banjir, kekeringan, tanah longsor gara-gara banjir,
yang geologi itu sekitar 22%. Apa itu? Gempa bumi, gunung meletus, gerakan tanah, tsunami. Ternyata ketika dijumlah dampak bencananya, maka bencana geologi yang cuma adalah tujuan dari PBB, sehingga ada yang namanya Hyogo Framework dengan tujuan meningkatkan resilien, ketahanan kita terhadap bencana. Kalau bencana terjadi, jangan patah arang. Peningkatan penelitian di keperawatan bencana, pendidikan tentang keperawatan bencana. Sedangkan di kabupaten kota, seperti pertanyaan Pak Is tadi, bahwa kita adalah punya Pemda tenaga perawat. Setelah dilakukan searching literatur, ternyata memang kebijakan Pemda, provinsi, Pemda, kabupaten kota itu memang kurang mengoptimalkan peran perawat. Pendidikannya, peranan fungsinya hanya menjadi tim, tapi tugas timnya dan bagaimana menjaga level kompetensinya itu belum tampak dalam kebijakan-kebijakan negara. Pertama saya ucapkan terima kasih, kebanggaan saya bisa hadir di sini, terutama di Padang karena kota kelahiran ibu saya, almarhum ibu saya ya. Oke, Mbak Araba, benar ya? Alalamu dan Rasul. Jadi kalau tadi pembicara sebelumnya Bu Leni terkait dengan aspek-aspek apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, harusnya dilakukan rumah sakit dalam hal mempersiapkan suatu hospital disaster plan. Sebelum kita mulai, ya, jadi ini disclaimer saya adalah fasilitator hospital disaster plan dari Kementerian RI tahun 2012. Ini seperti kalkulator sebetulnya ya, dimana kita ingin mengetahui apakah rumah sakit kita aman atau tidak ya, terutama adalah dari segi bangunan. Kita mengisi aja nanti akan keluar yang kita sebut dengan safety index score, dimana kalau kategori A artinya adalah fasilitas itu mampu untuk melindungi kehidupan penghuninya di rumah sakit tersebut dan kemudian tetap layak digunakan sebagai rumah sakit. Tetapi acara kita yang selama 2 hari ini dari konferensi nasional sampai dalam bentuk workshop pada hari kedua adalah untuk meningkatkan optimalisasi peran perawat dalam manajemen bencana. Dalam hal ini kita mengharapkan perawat mampu memaksimalkan perannya. Pertama yaitu pada fase mitigasi bencana, yaitu persiapan dari bencana itu sendiri. Perawat harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam bentuk skill nantinya yang akan diaplikasikan dalam situasi tanggap bencana. Yang kedua yang kita harapkan adalah perawat mampu memberikan asuhan keperawatan yang tepat dalam kondisi tanggap bencana. Dan pada akhirnya pada fase pemulihan ataupun recovery, perawat juga mampu meminimalkan ya risiko pada korban terdampak untuk jauh lebih berat lagi, kemudian juga memaksimalkan fungsi dan fasilitas yang ada di dalam masyarakat. Nah, serta mungkin juga akan mempersiapkan kembali masyarakat untuk bisa belajar dengan kondisi bencana yang sedang terjadi untuk lebih mempersiapkan diri lagi di masa depannya. Kerjasama lebih lanjut lagi dengan berbagai macam profesi tenaga kesehatan dan mungkin juga akan melibatkan sukarelawan dan juga pemerintah tentunya dalam hal penanganan bencana. Dalam hal ini kita akan tidak lanjuti dalam berbagai macam bentuk pelatihan-pelatihan lainnya dan juga kita akan melakukan simulasi-simulasi
untuk kebencanaan yang harapannya itu akan bisa dilakukan oleh bukan hanya profesi keperawatan tapi juga melibatkan interprofesional kolaboratif untuk penanganan manajemen bencana itu sendiri. Ketika pasien tidak sadarkan diri, tapi itu dia sebenarnya monitor ini bisa baca nih, walaupun kita nggak sadar, ada nih yang ada angka-angka ini, misalnya nih 100 sampai 90, 98, berarti kan masih masuk range-nya, berarti kondisi pasien tersebut masih baik. Nih, kecepatan jantung 60, normal pasien itu 60 sampai 80, ini 60 berarti pasiennya masih baik, seperti itu. Ini pulsnya, ini respiratory, ini suhu pasien, suhu pun kita ukur. Jadi ketika pasiennya tidak sadarkan diri tapi semuanya baik-baik aja, masih ada kemungkinan pasien tersebut untuk hidup. Tapi ketika pasien tidak sadarkan diri, ininya jelek-jelek nih, kita butuh pertolongan, misalkan harus operasi ataupun tadi harus kita shock. Jadi alat-alat ini kita sebagai penyedia teknologi alat kesehatan pengen banget nih tenaga kesehatan bukan hanya belajar teori, tapi juga mengenal alat. Kenapa sih mengenal alat perlu, Pak? Karena ketika nanti benar-benar terjadi bencana, tim perawat yang sebagai garda terdepan itu sudah paham, oh alat ini sebenarnya fungsinya buat ini nih, kita harus segera pasang ke pasien.